الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام. Hijrah, tapi tidak pernah memperhatikan niat hijrahnya untuk apa. Ada orang yang kemudian ikhwan ketika dia melaksanakan perjalanan hijrah, kemudian ternyata momentum dia hijrah itu bukan by niat, tetapi by accident. Jadi dalam perjalanan hijrahnya itu ya karena dia melihat teman-temannya sudah mulai meninggalkan dia, kemudian sudah tidak ada lagi yang kemudian nemenin dia, dan kemudian akhirnya banyak peristiwa-peristiwa yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Dia hijrah, tapi dia lupa memperhatikan niatnya. Padahal persoalan niat itu merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan kita melakukan ibadah. Bukan hanya hijrah, ikhwan. Tetapi sampai urusan jihad, sampai urusan kita berdakwah, sampai urusan kita nyari ilmu, sampai urusan kita kemudian sedekah pun keterikatannya itu pada niat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu sampai beliau mengatakan sunnah itu intinya, kalau boleh kita ilustrasikan itu lingkaran, sunnah itu terbagi menjadi 3. Separuh hadisnya, sepertiga hadisnya hadisnya Umar, sepertiga hadisnya Aisyah, sepertiga hadisnya Nu'man bin Bashir. Antum tahu itu apa hadisnya? Hadisnya Umar, innamal a'malu binniyat. Hadisnya Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sepertiganya apa? Niat, akhi. Bahkan secara khusus ketika Rasulullah menyebut kata hijrah, itu kaitannya dengan niat yang pertama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Loh, Sampai Nabi aja mengidentikan langsung bahwasanya hijrah itu identik dengan niat. Sampai Nabi itu bersabda, siapapun yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi siapapun yang hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi dan harta yang ingin dia dapatkan, ya cuma dapat itu. Lihat, hijrah identik dengan niat. Bahkan bab niat diletakkan dalam konteks hijrah. Ketika disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan hadis ahad oleh Umar bin Khattab. Walaupun ini hadis ahad, tapi makbul ingdal jami'i. Diterima semua ulama. Kenapa? Pentingnya hadis ini dalam kehidupan kita ngikutin sunnahnya Rasul. Makanya Masya Allah, banyak orang yang hijrah kadang-kadang maaf ikhwan. Kemudian dia sudah terbakar dengan pujian, hangus dengan pujian. Ketika kemudian dia menepuk dadanya, merasa bahwasanya dia sudah hijrah. Kemudian dengan pujian yang dia dapatkan, dia merasa tinggi. Itu loh yang menjadikan akhirnya ibadah hijrah kita itu sia-sia. Tanpa kita sadari bahwasanya hijrah itu bisa rusak dengan segera dari masalah niat. Keplesetnya hati jauh lebih parah daripada keplesetnya kaki. Antum dan saya kepleset kaki, diurut 2 kali 3 kali, selesai. Sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika kita kepleset hatinya, kemudian kita tidak memperhatikan hati kita ketika kita hijrah. Kemudian kita niatkan hijrah ini bukan karena Allah. Maaf ikhwan, orang yang jihad aja pertama kali masuk neraka gara-gara salah niat. Makanya maaf ya, bukan saya tidak memperbolehkan. Kalau ada orang hijrah itu tidak usah proklamer, tidak usah memproklamirkan hijrahnya di hadapan manusia. Dan itu tidak salah. Kalau sifatnya untuk memberikan contoh dan uswah bagi orang di sekitar kita. Tapi kita harus paham, memproklamirkan hijrah itu, kita khawatir itu akan menjadi batu sandungan yang akhirnya kita gagal mendapatkan pahala di sisi Allah gara-gara kita rapuh dalam masalah niat tanpa kita sadari. Dan antum tahu ya, sudah mungkin banyak ustadz yang mengkaji gitu ya. Orang yang pertama kali masuk neraka itu apa sih? Orang yang beramal besar, tapi kepleset masalah niat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu ya 3. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'aramahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fiha qala qataltu fika qala kadabta walakinnaka qatalta liqala annaka jari'un faqad qila. Tuh lihat. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah, diputuskan nasibnya untuk dicemplungkan ke neraka. Ketika yang lain harap-harap cemas, diputuskan nasibnya oleh Allah. Laki-laki yang dia berjihad, susah payah, sampai terbunuh dalam peperangan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Allah perlihatkan, tuh surga yang harusnya ente dapatin. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah.
Faqala lahu, Allah kemudian tanya sama dia, ma amil tafi, lu dulunya kamu ngapain? Saya jihad ya Allah. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Allah kemudian mendebat, menyangkal. Kadapta, bohong kamu. Kamu itu jihadnya supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila, orang menyebutmu sebagai pemberani, direret wajahnya, dilemparkan ia ke dalam neraka. Ini ikhwan. Saya khawatir kalau kita ini gegap gempita dengan kata-kata hijrah. Terlalu banyak memproklamirkan diri sebagai orang yang hijrah. Akhirnya rapuh dalam masalahnya. Akhirnya apa? Tidak ada bayaran di sisi Allah. Ana dan antum tuh punya roh pencemburu. Dan saking pencemburunya Allah, Allah itu tidak nerima ketika hati kita mendua untuk Allah dan untuk pujian manusia. Makanya kalau kita sudah hijrah, ana nggak sama sekali nyalain loh ya. Kalau ada orang yang, alhamdulillah saya sudah hijrah, ana nggak nyalain. Tapi yang pingin saya sampaikan, monggo kalau antum pengen ngomong itu, tapi antum harus ada. Jaga niat itu penting dalam perjalanan hijrah, karena niat itu lebih tinggi daripada hijrah itu sendiri. الإسلام لنا دينا